Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Setio Nugroho dari STT Baptis Bandung, Jalan Wastu Kencana 52, Bandung. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbicara tentang semangat. Semangat itu penting dalam hidup ini. Orang bijak berkata, kalau engkau punya semangat, engkau sudah menempuh setengah dari perjalananmu menuju sukses. Suatu hari Kuldamir ditanya tentang rahasia sukses dari negara Israel. Dia berkata, rahasianya adalah semangat. Rakyat kami memiliki semangat. Kami tidak punya tanah yang luas. Kami juga tidak punya minyak yang menghasilkan dolar. Kami tidak punya sumber daya alam yang membuat kami menjadi negara yang kaya raya. Tetapi kami punya semangat, rakyat kami punya semangat. Dan seandainya semangat itu diambil dari kami, maka bahkan Amerika Serikat pun tidak akan bisa menolong kami. Nah, wujud semangat itu adalah bahwa kita harus giat di dalam hidup ini. Orang yang bersemangat selalu bergiat menjalani kehidupannya. Orang yang bersemangat tidak akan menyerah, dia tidak akan bermalas-malasan, dia akan bekerja dengan giat, dengan penuh energi, dia akan bekerja dengan sepenuh hati, sekuat tenaga. Dia tidak akan pernah menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya dengan tidak berbuat apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi semangat di dalam dirinya akan terekspresi melalui seluruh sikap dan tindakannya yang kita sebut dengan giat. Giat beraktivitas, giat bekerja, dan giat melayani Tuhan. Giat adalah merupakan penanda semangat di dalam hidup ini. Ada 4 kebenaran yang mendorong gairah kita supaya kita giat di dalam Tuhan yang akan saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, kita harus gigih menjaga hidup kekristenan kita. Mengapa? Karena godaan ada di mana-mana. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang pasti keselamatan kita akan dijamin. Kita akan memiliki hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tetapi masuknya ke sana itu harus dengan elegan, harus dengan kepantasan. Karena itu orang Kristen wajib untuk menjaga hidup kekristenannya dengan gigih. Yang kedua, iman kita harus bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah itu akan dipotong. Tetapi yang berbuah akan dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Nah, komitmen Tuhan itu pasti. Kalau ada sifat, watak, tabiat ataupun karakter yang memang harus dibersihkan, Tuhan pasti akan melakukannya. Biasanya dengan apa? Biasanya dengan pencobaan. Coba perhatikan baik-baik. Orang yang tadinya brengsek lalu kemudian berubah menjadi arif dan bijaksana itu biasanya setelah mengalami ujian ataupun cobaan. Yang ketiga, itu antusias. Dalam hidup ini, Sobat Maestro, kita harus senantiasa antusias. Kita harus punya semangat. Karena antusiasme akan membuat kita mampu mengalahkan cobaan. Dan antusiasme membuat kita memiliki pikiran yang jernih, walaupun dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan yang terakhir, kenapa kita harus giat? Karena di dalam mengikut Tuhan, kita harus total, kita harus tuntas. Ikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah, dan tidak bisa kita berhenti di tengah jalan. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah hambaku yang setia sampai akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maestro.